Shalom anak-anak muda yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena cinta kasih dan anugerahnya, kita boleh ada sampai hari ini. Walaupun kita hanya beribadah melalui online, tapi kita percaya hati dan pikiran kita hanya berfokus kepada Allah. Amin. Kita mengagungkan, memuji, muliakan Tuhan. Kita angkat pujian dari utara ke selatan. Satu di dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena kami masih ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama mau bersekutu dengan Kau Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami. Ampunilah akan kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya otoritas Tuhan yang bertata dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Dan kita percaya kita akan terbang tinggi bersama-sama dengan Dia melewati setiap cobaan yang ada dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian Ku Kan Terbang.
terimalah segala pujian kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman telah jadi manusia yang telah diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus, sehingga ada hidup terang bagi kita manusia. Kita angkat pujian kita, firman jadi manusia. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu kami ada sampai pada saat ini. Di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi pada saat ini Tuhan,
Segala hal kami tidak dapat lakukan, tetapi kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa ada kesempatan bagi kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan, dan tidak ada batas, tidak ada hal yang ingin, bahkan tidak ada apapun yang dapat mengganggu kami, karena iman kami kepada Tuhan hanyalah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Teman-teman pemuda yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita menghitung dari bulan-bulan bahwa ini tidak terasa, ini sudah bulan Agustus terakhir. Dan puji Tuhan, walaupun kita diperhadapkan dengan pandemi ini, tetapi tidak mengurangi semangat kita dan tidak mengurangi sukacita kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Teman-teman yang sekasihi dalam Tuhan Yesus, saya berharap teman-teman yang ada di rumah supaya dapat memperhatikan ini dengan baik-baik. Bagi yang baring silakan duduk dulu. Yang mungkin dalam kelambu, keluar dalam kelambu. Dan juga mungkin ada yang lagi makan, mau minum, jangan dulu. Fokus kepada firman Tuhan. Karena apa? Supaya kita benar-benar menikmati firman Tuhan ini dan kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Itu harapan saya, teman-teman. Tuh, masih ada yang baring itu. Bangun dulu. Bangun, ya oke. Taruh piringnya, taruh gelasnya, fokus dengan firman Tuhan. Jangan ngobrol. Ah, ini masih ngobrol nih. Masih itu. Oke. Baik, teman-teman, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 31 ayat 20 sampai ayat 21. 2 Tawarik pasal 31 ayat 20 dan ayat 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Teman-teman pemuda yang saya kasihi, memperhatikan ayat ini bahwa ini adalah Hizkia, Raja Hizkia yang pada saat itu dia memimpin. Dan tema kita pada saat malam hari ini adalah keberhasilan Raja Hizkia. Keberhasilan Raja Hizkia. Semua kita pasti mau berhasil, amin. Pasti. Tidak ada orang yang tidak mau berhasil. Semuanya mau berhasil. Termasuk saya, termasuk kamu. Iya, kamu. Kita semua. Semua kita pasti mau berhasil. Nah, itulah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia melakukan sesuatu dan dia berhasil. Mau tahu apa kunci keberhasilan Raja Hizkia? Pada saat dia memimpin, memang begitu banyak tantangan yang dia hadapi, tidak sedikit. Apalagi kita saat ini. Saat ini kita diperhadapkan dengan krisis, diperhadapkan dengan pandemi. Tetapi saya berharap kepada teman-teman pemuda, jangan jadikan pandemi ini alasan untuk kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Jangan. Jangan jadikan alasan. Karena kalau kita melihat bahwa di saat pandemi inilah iman kita harus ketahuan. Di saat krisis seperti inilah iman kita harus kelihatan. Siapa yang setia kepada Tuhan pasti dia selalu ada waktu dengan Tuhan. Tidak ada alasan mau pandemi kah, mau apakah itu harus ada waktu untuk Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Kuncinya yang pertama, kalau kita melihat bahwa yang pertama kunci keberhasilan Raja Hizkia pada saat dia memimpin, yang pertama ia melakukan apa yang baik.
dia melakukan apa yang baik, baik menurut dia maupun terlebih menurut Tuhan. Dia melakukan sehingga dia berhasil. Jadi teman-teman yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita ingin berhasil, lakukanlah yang baik. Jangan pikirkan yang jahat-jahat saja. Lakukan yang baik. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita hidup melakukan yang terbaik. Jangan melakukan kejahatan pada saat dalam kehidupan kita. Pergunakan masa mudamu dengan baik. Yang kedua, menjadi kunci keberhasilan Raja Hizkia adalah ia melakukan apa yang jujur. Ayo, pasti ada di antara kita yang tidak pernah jujur. Ada juga yang pernah jujur. Jadi Raja Hizkia ini, dia melakukan apa yang jujur. Dia melakukan dengan luar biasa pekerjaannya. Di tengah-tengah kesibukan yang dilakukan, dia melakukan hal yang jujur. Dia tidak pernah main curang. Dia tidak pernah main curang. Mungkin ada yang pernah main curang dengan pasangannya misalnya. Mungkin di tempat pekerjaan pernah tidak jujur. Mungkin pernah ada. Jangan lakukan itu. Karena orang yang tidak jujur, maka hidupnya tidak akan pernah aman. Dan dia tidak akan pernah tenang. Kalau orang yang tidak jujur, hidupnya tidak akan tenang. Itu. Jadi itu yang kedua, keberhasilan Raja Hizkia yang kedua adalah dia melakukan apa yang jujur. Yang ketiga, kunci keberhasilan Raja Hizkia ini di tengah-tengah pandemi yang dihadapi juga, yang ketiga adalah dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Itulah 3 kunci yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Mengapa dia berhasil? Karena ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak sama sekali mau melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pemuda yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ingat, pada saat kita menghadapi pandemi ini, krisis ini, jangan kita jauhkan diri dari Tuhan. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan pernah kita melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau boleh pacaran, tetapi jangan pegang-pegang. Engkau boleh pacaran, jangan pernah melakukan yang tidak harus dilakukan. Ingat, jangan pernah. Kalau engkau ingin berhasil, lakukan apa yang benar di hadapan Allah. Lakukan apa yang benar. Jangan menyimpang dari apa yang Tuhan sudah sampaikan. Itu 3. Kunci ini baru 3. Sebenarnya banyak, tetapi inilah 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa dalam ayat 20, semua yang dia lakukan, semua yang Hizkia kerjakan, dia melakukannya dengan segenap hati. Dia melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati. Dia melakukan kegiatannya dengan segenap hati. Dia melakukan pelayanan itu dengan segenap hati. Sehingga ia berhasil. Dalam ayat yang terakhir, yaitu semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Semua usahanya, segala usahanya berhasil. Pemuda yang sekasih dalam Tuhan Yesus, dari awal saya sudah katakan, semua kita mau berhasil. Semua kita mau berhasil. Semua kita mau berhasil. Oleh karena itu, lakukanlah 3 hal ini. Lakukan apa yang baik, apa yang baik di hadapan Tuhan, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terlebih, engkau harus punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Engkau boleh putus dengan nyamuk, tetapi dengan Tuhan jangan. Engkau mungkin boleh putus dengan pacarmu, tapi jangan sampai putus dengan Tuhanmu. Jadi teman-teman yang sekasih dalam Tuhan Yesus, dalam kita melakukan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini, lakukanlah dengan segenap hati. Dan pada saat kita diperhadapkan dengan pandemi ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Dan lakukanlah yang baik,
jujur dan benar di hadapan Allah, sehingga apapun yang engkau kerjakan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada saat malam hari ini kami telah ditegur oleh firman-Mu bahwa di tengah-tengah pandemi ini kesempatan bagi kami untuk jauh dari Tuhan, kesempatan bagi kami untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, kesempatan bagi kami untuk melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi kami ditegur oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, biarlah kami tetap dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Karena pada saat krisis ini kami hadapi, di sanalah Tuhan nyatakan kuasa bagi kami. Bahkan di sanalah kami nyatakan iman kami kepada Tuhan. Tuhan berkati anak-anak muda, rekan-rekan pemuda, biarlah kami semua tetap setia kepada Tuhan. Dan iman kami tetap utuh kepada Tuhan. Dan kiranya kami tetap setia kepada Tuhan, dan masa muda kami selalu cerah karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, dan juga kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah pemuda Gema ini. Dan kiranya Tuhan memberkati teman-teman pemuda yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan yang telah mengikuti ibadah ini. Kiranya berkat Tuhan yang akan terus memberkati mereka sekalian, memberkati masa muda mereka, memberkati kehidupan mereka, dan masa depan mereka yang penuh harapan, karena Tuhan yang selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan kepada kami dalam ibadah pemuda ini, sehingga kami dapat mengawalinya dan mengakhirinya dalam keadaan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan kami menutup ibadah pemuda ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Tetaplah semangat dalam Tuhan. Jangan pernah goyah. Tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.